Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puji Nimatul Ulia, peserta Latsar CPNS Kota Bogor Angkatan 23. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan pembelajaran saya hari ini yang saya pahami mengenai manajemen ASN. Manajemen sendiri secara umum artinya adalah pengelolaan. Dalam hal ini, manajemen adalah proses untuk mencapai suatu tujuan organisasi dengan cara bekerja sama dengan sesama pegawai maupun bekerja menggunakan sumber daya yang ada yang dimiliki oleh organisasi itu sendiri. Sedangkan manajemen ASN adalah pengelolaan aparatur sipil negara untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, memiliki etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan nilai-nilai dasar yang dimaksud di sini, nilai dasar bagi seorang ASN terdapat 5, yang biasa kami sebut dengan aneka: akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. ASN sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama PNS, yang kedua PPPK atau pegawai dengan perjanjian kerja. PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih dan diangkat menjadi CPNS. Nah, setelah menjadi CPNS, seorang CPNS harus melalui pelatihan dasar CPNS dan melalui tes kesehatan jasmani dan rohani untuk kemudian diluluskan menjadi PNS. Manajemen ASN itu sendiri meliputi beberapa hal, diantaranya kedudukan, peran, hak dan kewajiban, serta kode etik ASN, kemudian konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, dan selanjutnya mekanisme pengelolaan ASN. ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan dan ketetapan yang telah ditetapkan atau diatur oleh pemerintah atau pemimpin instansi, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi. ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemimpinan instansi melalui perundang-undangan atau melalui SK-SK yang telah ditentukan, dan harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan partai politik atau golongan-golongan lain, sehingga ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan sebagai perekat atau pemersatu bangsa. Itu adalah beberapa atau sekilas tentang fungsi dan kewajiban ASN yang mengacu kepada kode etik dan perilaku ASN yang diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Agar dapat menjalankan kewajiban dan fungsinya dengan baik, maka ASN juga diberikan hak atas dasar profesionalisme untuk menunjang produktivitasnya. Hak-hak ASN menurut pasal 92 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, yaitu yang pertama jaminan kesehatan, yang kedua jaminan kecelakaan kerja, yang ketiga jaminan kematian, bantuan hukum, dan berhak mendapatkan diantaranya gaji, tunjangan, fasilitas cuti, jaminan pensiun, jaminan perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Seperti misalnya pada saat dia bertugas, PNS itu berhak untuk menempuh pendidikan lanjutan. Jika CPNS melanggar atau menyalahi aturan-aturan yang ada pada kode etik PNS atau kode etik aparatur sipil negara, maka PNS tersebut atau ASN tersebut akan dikenakan konsekuensi berupa tiga jenis tahap konsekuensi itu sendiri. Yang pertama adalah hukuman disiplin ringan,
lalu hukuman disiplin sedang, dan selanjutnya hukuman disiplin berat. Hukuman disiplin ringan itu bisa berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau surat pernyataan ketidakpuasan secara tertulis. Selanjutnya yang kedua, hukuman disiplin berat, yaitu penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun, atau penundaan kenaikan jabatan selama 1 tahun, dan seterusnya. Yang ketiga adalah hukuman disiplin berat, yaitu penurunan jabatan selama 3 tahun, atau penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, atau yang paling terakhir adalah pemberhentian secara tidak hormat. Selanjutnya, untuk dapat menjalankan tugas dengan baik sebagai pelayan publik, ASN harus memiliki manajemen yang berdasarkan kepada sistem merit. Apa itu sistem merit? Sistem merit adalah kebijakan manajemen yang berdasarkan kepada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang, baik itu agama, ras, budaya, suku, keturunan, dan sebagainya. Manajemen ASN terbagi dua, yaitu manajemen PNS dan manajemen PPPK. Manajemen PNS itu sendiri meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan pengadaan pangkat, jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kerja, penggajian dan tunjangan, peraturan kedisiplinan, pemberhentian, jaminan pensiun, dan hari tua. Sedangkan manajemen PPPK meliputi pemetaan kebutuhan, pengadaan jumlah pegawai, maksudnya penilaian kerja atau penggajian tunjangan, pengembangan kompetensi, penghargaan, kedisiplinan, dan pemutusan hubungan perjanjian kerja, serta hak perlindungan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.